Perkenalkan, nama saya Aini Ernawati, offering E dengan NIM 220431608300. Di sini saya berperan sebagai Eli, sebagai teller bank konvensional. Perkenalkan, nama saya Febri Ayu Wulandari dengan NIM 2204316029921, offering E. Di sini berperan sebagai Febri, yaitu teller dari Bank Syariah. Perkenalkan, nama saya Hanifah Husnal Afifah, saya dari offering E dengan NIM 2204316014456. Saya di sini berperan sebagai Hanifah dengan peran sebagai petani. Perkenalkan, nama saya Ica Calista Absari, saya dari offering E dan NIM saya 22043160598, di mana di sini saya memainkan peran sebagai Ica, yaitu teman dari Hanifah. Pak, mau kemana? Sini, duduk dulu ngobrol. Pak, mau kemana pagi-pagi kayak gini? Ini nih, aku mau pergi ke bank konvensional untuk menabung hasil panenku kemarin. Loh, kamu jadi nasabahnya bank konvensional? Belum sih, tapi aku ada niatan jadi nasabahnya. Sebenarnya aku juga mau nabung, tapi masih bingung antara nabung ke bank konvensional atau bank syariah. Enaknya nabung di mana ya? Ke bank konvensional aja nggak sih? Kan lebih praktis juga. Ya sih, tapi di bank konvensional kan ada suku bunga. Kalau di dalam Islam kan katanya nggak boleh. Ini juga sih. Gimana kalau kita coba ke bank syariah aja untuk mendapatkan lebih jelas gimana sih mekanismenya ke bank syariah dan produk apa aja yang bisa ditawarkan dari bank syariah? Boleh, ayo kita ke sana. Yuk. Bukankah itu Eli? Oh iya, gimana kalau kita samperin aja? Ayo. Kalian, sini duduk dulu. Iya. Makasih. Kamu mau kemana? Ini nih, aku mau nganterin Hanifah, orangnya tuh mau nabung, tapi bingung mau kemana. Akhirnya aku mau nganter Hanifah ke bank syariah. Hah? Bank syariah? Kenapa nggak ke bank konvensional aja? Produk-produk bank konvensional kan banyak, seperti halnya kayak produk penghimpunan dananya, dia bisa berupa tabungan atau simpanan, terus kemudian ada depositonya juga, terus kemudian produk penyaluran dananya dia bisa melalui kredit investasi, kredit modal kerja, terus kemudian kredit perdagangan, terus kemudian untuk pelayanan jasanya bisa transfer, bisa safe deposit box, bisa clearing dan juga lain-lainnya. Kenapa kamu tidak ke bank itu saja? Sih, Pak, kredit itu Untuk kredit di bank konvensional ini, misalnya kamu ingin mengajukan sebuah kredit untuk membangun sebuah usaha. Nah, kamu bisa mengajukan kredit usaha tersebut. Terus kemudian jika kamu ingin berinvestasi atau berinvestasi jangka panjang untuk kemudian hari, kamu bisa mengajukan kredit investasi tertentu. Apa enggak? terus gimana tentang transfer maupun penukaran mata uang, apakah bisa? Oh, jelas bisa. Melalui transfer ini kan semua bank konvensional sudah melayani ya untuk transfer. Terus kemudian didukung oleh online mobile banking, jadi kalian bisa transfer di mana saja dan kapan saja. Terus kemudian untuk penukaran mata uang juga, kalian bisa menukar mata uang di salah satu bank konvensional seperti kayak Itu sih yang aku pikirkan dari tadi, tapi si Ica ngajak ke bank syariah gitu. sebenarnya nggak apa-apa sih ke bank syariah. Kita kan juga orang Islam, kita kan nggak boleh makan riba dari hasil bank konvensional tadi kan. Tapi bank konvensional lebih praktis nggak sih? Nggak ribet, nggak terlalu banyak angkatnya. Iya sih, praktis, tapi kalau dosa gimana? Kalau urusan dosa atau kayak gitu itu terserah kalian kan mau pilih yang mana. Intinya itu terserah atau ikutin kata hati kalian aja. Oke deh El, aku coba dulu ke bank syariah. Oke.
Silakan Mbak, ada yang bisa kami bantu? Mbak, gini, saya mau konsul terkait bank syariah. Apa sih ya keunggulan dari bank syariah ini dan bagaimana sistemnya? Karena teman saya ini belum tahu. Iya Mbak, saya belum tahu. Oh, kalau begitu mungkin kita bisa duduk di sana untuk penjelasan yang lebih lanjut. Baik Mbak, bagaimana jadi tentang sistem maupun keunggulan dari bank syariah ini? Nah, jadi bank syariah ini adalah bank yang menjalankan prinsip-prinsip kegiatan bank sesuai dengan hukum Islam dan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Jadi untuk keunggulan dari bank syariah sendiri, yang pertama adalah berpedoman kepada prinsip syariah, yang kedua penyaluran dana usaha yang halal dan menguntungkan, yang ketiga menggunakan prinsip akad, yang keempat keuntungan dihitung berdasarkan bagi hasil bukan riba. Lalu yang selanjutnya ada jumlah angsuran tetap sehingga awal sampai akhir pembiayaan itu jumlahnya sama, dan yang terakhir terjalin dengan baik sebagai mitra usaha. Wah, banyak sekali ya Mbak. Jadi keunggulan dari produk bank syariah ini. Wah, bener banget, banyak sekali ya. Terus selain dari sistem keunggulannya, apa sih Mbak produk dari bank syariah ini sendiri? Untuk produknya hampir sama dengan bank konvensional. Yang pertama ada program penghimpunan dana atau produk penghimpunan dana yang biasa kami sebut dengan al-wadiah. Kemudian yang kedua ada produk penyaluran dana. Yang pertama ada pembiayaan berdasarkan akad jual beli. Yang kedua ada pembiayaan berdasarkan akad sewa menyewa. Dan yang terakhir pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil. Kemudian selanjutnya ada produk pelayanan jasa, yaitu ada wakalah, kafalah, hiwalah, dan ordensaf. Mbak, tadi aku dengar ya tentang layanan jasanya itu ada wakalah, kafalah, itu apa sih? Baik, jadi wakalah kafalah ini merupakan produk pelayanan jasa. Sedangkan untuk wakalah ini adalah nasabah memberikan jasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti contohnya itu transfer. Kemudian ada kafalah. Kafalah ini adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yang ditanggung. Kemudian ada hiwalah, yaitu penagihan hutang atau pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain wajib yang menanggungnya. Kemudian ada ham, itu adalah menahan salah satu harta milik orang yang meminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang telah dilakukan. Kemudian ada qard, ini adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih tanpa meminta kelebihan atau imbalan dalam pengembaliannya. Dan yang terakhir ada sorf, itu adalah akad jual beli yang melibatkan pertukaran mata uang antara orang yang berakad. Gitu ya Mbak ya. Jadi produk di bank syariah ini sudah lengkap ya Mbak. Jadi hampir tidak ada bedanya dengan bank konvensional jika dilihat dari sistem dan produknya. Lalu kira-kira apa sih Mbak perbedaannya lagi? Tentu saja banyak perbedaan Mbak. Ketika di bank konvensional, nasabah ini berperan sebagai kreditur, sementara pihak banknya berperan sebagai debitur. Sedangkan pada bank syariah sendiri hanya terdapat penjual, pembeli, kemitraan, sewa, dan menyewa. Nah, selain itu apa ada lagi Mbak? Pada bank konvensional, besaran bunga bisa meningkat bila nasabah tidak membayar hingga batas waktu yang telah ditentukan. Sedangkan pada bank syariah sendiri terjadi perundingan dan kesepakatan antara pihak bank dan juga nasabah. Meskipun beberapa bank syariah juga menerapkan sistem denda, tapi dendanya sendiri nanti akan disumbangkan kepada pihak sosial. Mbak, saya kan seorang petani ya Mbak, terus saya tuh bingung ingin menyimpan hasil panen saya tuh di mana. Lalu kira-kira produk bank syariah apa sih Mbak yang cocok untuk saya? Untuk produk penghimpunan dana sendiri, kami Mbak, saya kan seorang petani ya. Lalu saya tuh bingung ingin menabung hasil panen saya tuh di mana. Lalu produk bank syariah apa sih Mbak yang kira-kira cocok untuk saya? Terus juga saya pernah dengar ya Mbak ya, di bank syariah itu terdapat dua macam. Dimana yang pertama itu penerima itu tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan dengan dana yang diberikan. Lalu yang kedua itu penerimanya itu bertanggung jawab atas kerusakan maupun kehilangan. Nah, itu apa benar Mbak? betul sekali Mbak. Untuk produk penghimpunan dana dari bank syariah sendiri yang biasa kami sebut dengan al-wadiah itu terdapat dua macam. Yang pertama itu ada al-wadiah yang amanah, yaitu akad penitipan barang atau uang di mana pihak penerima
titipan tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang yang telah dititipkan. Namun jika terjadi kerusakan, tidak menjadi tanggung jawab dari penerima titipan. Aplikasi dalam perbankan konvensional ini yang setara dengan wadi ayat amanah, yaitu Safe Deposit Box. Kemudian yang kedua ada wadi ayat amanah, yaitu adalah akad penitipan barang atau uang, di mana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan. Namun, pihak penitip juga dapat memanfaatkan barang titipan tersebut, sehingga penggunaan barang atau uang titipan menjadi hak penerima titipan. Prinsip ini diaplikasikan pada produk giro dan tabungan. Jadi dari permasalahan yang Mbak sebutkan tadi, menurut saya produk bank dari bank syariah sendiri yang cocok adalah wadi ayat atau mana, di mana ini adalah sistem produk giro dan tabungan yang bisa Mbak simpan di bank syariah, kemudian akan kami kelola sehingga nanti ketika Mbak membutuhkan bisa diambil kapanpun. Oh iya Mbak, jadi produk yang cocok itu produk giro dan tabungan ya Mbak? Iya, betul sekali. Baik, nanti akan saya diskusikan lagi dengan keluarga saya ya Mbak. Baik. Baik, terima kasih ya Mbak atas penjelasan tentang bank syariahnya. Saya pamit pulang dulu dengan teman saya. Iya Mbak, Terima kasih. Terima kasih. Lalu bagaimana Pak? Apakah kamu sudah memahami tentang bank syariah? Iya, aku udah paham perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional itu. Lalu bagaimana kamu memilih bank apa?